Wasyaihu utawi wong tuwa, wal ajuzu lan wong kang lemah, wal maridhu lan wong kang loro, alladzi kang la yurja kang ora diharapkan, buruhu opo warase iki alladzi, in ajiza iku lamun apes. Apes ini bukan berarti sial ya, tapi apes ini yang dimaksud adalah tidak mampu, lemah ya. Kulun sopo saben-saben wong minhum sangking asyekh wal ajuz wal marid anis saumi sangking poso, yuftiru iku mokel sopo kulun minhum, wa yud'imu lan aweh panganan sopo kulun minhum angkul yaumin sangking saben-saben dina mudan ing sakmut. Wala yajuzu lan ora oleh ora wenang ta'jilul muddi opo dhisikno mud qabla Ramadhana ing dalam sadurunge bulan Ramadan. Wa yajuzu lan oleh opo ta'jilul mud ba'da fajri kulli yaumin ing dalam sakwise fajari saben-saben dina. Permasalahan puasa yang kemarin adalah sanksi ya, sanksi orang-orang yang membatalkan puasa, yang dibatalkan gara-gara A, gara-gara B. Kalau sekarang ini yang dibahas adalah orang yang memang sudah tidak mampu untuk berpuasa karena sudah terlalu tua. Nah, ada saudara kami di Lumajang Selatan. Beliau ini sudah berumur lebih dari 70, insya Allah sudah masuk 80. Ketika Ramadan kemarin ingin berpuasa, memaksa berpuasa, aduh, langsung jadi kembang kasur. Nggak kuat, langsung sakit. Nah, ini dibahas ini dalam kitab fikih. Kalau ada orang yang seperti ini bagaimana ya? Kemudian al-ajuz, walaupun tidak tua tapi dia punya badan yang lemah. Kemudian ada orang yang fisiknya lemah, dan juga ada orang yang sakit, yang sakitnya ini sudah tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Contohnya orang sakit, ini saya punya tetangga di sebelah selatan, penyakitnya sudah lama. Nah, setiap masuk bulan Ramadan itu pasti tidak puasa karena memang sudah nggak kuat. Beliau ini kena awalnya kencing manis, kemudian ketergantungan obat kimia, akhirnya menyerang ginjalnya, menyerang jantungnya, itu sudah. Jadi orang-orang yang seperti ini kan sudah ngodok nggak mungkin, ngodoi puasa yang ditinggalkan nggak mungkin. Bagaimana solusinya? Solusinya adalah membayar 1 mud setiap hari, membayar bahan makanan sekitar 7 on, ya, sekitar 7 on setiap hari diberikan kepada fakir miskin. Ya. Jadi kalau 1 bulan berapa? Ya 1 bulan 7 on dikali 3 adalah 21 kan ya. Kemudian dikali 10, 7 on dikali 3 sama dengan 2 kilo 1 on, dikali 10 ya berarti dalam 1 bulan ini membayar bahan makanan yang diberikan kepada fakir miskin sebanyak 21 kilogram. Kalau di tempat kita ini kan beras ya, yang bayar beras, tapi tidak boleh membayar membayar bahan makanan ini tidak boleh dilakukan sebelum bulan Ramadan. Misalkan ada orang ya, aduh ini bapakku ini sudah tidak mampu berpuasa ini, 2 hari lagi Ramadan, wah lebih baik saya bayar sekarang ya. Langsung bayar 21 kilo diberikan kepada fakir miskin, ini tidak boleh. Nah, jadi kita acil sebelum bulan Ramadan ini tidak boleh. Tapi kalau sudah masuk bulan Ramadan, ditakjil pada waktu subuh tidak masalah. Ditakjil pada waktu subuh itu sudah tidak masalah. Kenapa? Karena orang ini kan sudah pasti nggak puasa ya. Kemudian kalau nunggu maghrib mungkin nanti repot sholat tarawihnya dan lain-lain, jadi dibayar pada waktu subuh. Setiap subuh membayar 1 mud, membayar 1 mud gitu. Ditakjil seperti itu nggak masalah. Nah, kemudian diberikan kepada fakir miskin. Karena apa? Sudah masuk bulan Ramadan. Jadi kalau sebelum Ramadan tidak boleh. Wal hamilu utawi wong kang meteng, wal murdi'u lan wadon ingkang nyusoni,
Perempuan yang hamil dan yang menyusui, andaikan dia ini khawatir ya, terhadap dirinya, khawatir nanti sakit kalau puasa. Nah, saya kan hamil. Ada perempuan itu merasa hamilnya ini sudah berat, khawatirnya nanti sakit. Ya dikhawatirkan adalah dirinya sakit nggak kuat ya. Karena kan orang hamil itu kan macam-macam tipenya. Ada yang hamil tapi menter. Dia ini tahan segala kondisi, tetap bisa bekerja, tetap bisa ngurus rumah, kemudian masih segar waras. Ada orang itu hamil, kondisinya ini nggak bisa bangun gitu. Jadi ada di atas ranjang terus sampai 9 bulan. Nah, kalau dia puasa ini khawatir dirinya ini semakin memburuk. Nah, kalau sudah seperti ini bagaimana? Ya dia boleh untuk meninggalkan puasa dan hanya wajib qadha, tidak wajib membayar fidyah ya. Kemudian orang yang menyusui ini yang dikhawatirkan apanya? Dikhawatirkan air susunya berkurang. Air susunya berkurang, nanti dia menjadi sakit. Kemudian biasanya juga yang dikhawatirkan juga anaknya kalau orang yang menyusui ya. Kalau anaknya itu laki-laki, wah luar biasa kalau laki-laki itu. Laki-laki itu karena memang ya gennya sudah asal khilqahnya, dia ini kalau menyusui lebih banyak, dia kalau menyusu pada ibunya ini lebih banyak daripada perempuan. Kalau yang dikhawatirkan hanya bayinya, misalkan kalau puasa nanti takutnya keguguran, dia tidak khawatir dirinya ini sakit, enggak. Kemudian yang menyusui khawatir susunya berkurang, nanti anaknya jadi kurus, jadi gizi buruk. Nah ini bagaimana? Ya karena yang dikhawatirkan bukan dirinya, mereka berdua ini boleh untuk iftar, membatalkan puasa, kemudian wajib membayar kafaroh ya, atau fidyah itu. Nah sebanyak 1 mud setiap hari. Ini ukuran mud ini sudah diulang lagi ya, 1 ritel dan 1/3 ukuran Baghdad ya. Nah kalau kepingin tidak membayar fidyah bagaimana? Ya mengkhawatirkan dirinya harusnya, atau mengkhawatirkan kedua-duanya, khawatir dirinya sakit, khawatir anaknya keguguran, anaknya jatuh dari kandungan, dan khawatir susunya berkurang. Nanti kalau saya sakit, susu berkurang, anak jadi gizi buruk dan lain-lain. Ya ini kalau mengkhawatirkan dirinya sendiri atau dirinya dan anaknya, maka hanya wajib qadha. Kalau mengkhawatirkan anaknya saja, di samping wajib qadha juga wajib membayar kafaroh atau membayar fidyah. Kalau ada orang yang sakit, khawatir semakin memburuk kondisinya, maka dia ini boleh untuk tidak berpuasa, tapi dia wajib untuk qadha ya. Terus musafir bepergian yang jauh. Nah, berapa ya masafah qasar? Ya masafah qasar sekitar 80 km ya, sekitar segitu. Nah, cara tempuh sholat qasar itu. Andaikan ketika dia ini dalam bepergian takut nanti lemas, loyo, takut ada boror, ya dia ini juga boleh untuk tidak berpuasa. Tapi ketika sudah ada di rumah, ya ketika uzurnya ini sudah hilang, ya wajib untuk qadha ya. Terus yang saya pikir ini untuk orang yang pergi jauh, kondektur dan supir bis. Andaikan diberi rukhsah ya, diberi rukhsah atau diberi kemurahan untuk tidak berpuasa, nanti bayarnya kapan? Kan setiap hari pergi, repot ini ya. Ya enaknya ya dikuat-kuatkan saja ya. Soalnya bepergian sekarang itu kan lain dengan zaman dahulu ya. Kalau zaman dahulu kan naik onta, naik kuda. Nah sekarang onta kudanya ini kan sudah diganti Kijang Innova, Toyota Alphard dan lain-lain. Kan nyaman-nyaman saja ya kami. Nah, tapi dengan catatan safarnya ini harus safar yang mubah. Nah, minimal mubah lah safarnya, safar yang diperbolehkan. Kalau safar yang tidak diperbolehkan, safar karena maksiat, ya maka tidak boleh untuk meninggalkan puasa. Jadi rukhsah atau kemurahan agama yang diperuntukkan untuk orang yang bepergian ini harus safar yang tidak tujuan maksiat.